Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Abdul Rahman, kita akan bersama bincang di podcast persiapan Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Kita selalu pantau bersama di akun Al-Wafa TV, akun resmi media sosial Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan beberapa narasumber kita nantinya yang akan kita diskusikan bersama, kita bincang-bincang bersama untuk menyambut Haul Akbar yang kurang beberapa hari lagi, dan kita sudah menghadirkan beberapa narasumber kita ada di bidang acara dan bidang konsumsi. Di antaranya ada salah satunya kita kenalkan, ada Ustadz Nasiruddin, ada Ustadz Mansur, ada Ustadz Yasin, dan ada Ustadz Soalim. Dan mungkin untuk lebih tahu detailnya bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan para jamaah, kemudian untuk menyambut persiapan acara, kita bisa langsung tanyakan langsung kepada beliau-beliau yang akan bertanggung jawab pada bidang-bidang masing-masing. Mungkin saat ini kita sudah bersama dulu dengan Ustadz Nasir sebagai selaku ketua bidang acara, Ustadz. Di ketua bidang acara itu kalau boleh tahu Ustadz, dengan membawahi di beberapa bidang Ustadz, atau beberapa apa bahasa Ustadz ya? Seksi Ustadz ya. Oke, terima kasih Mas Rahman. Ya, okay. Alhamdulillah kita sore ini bisa kumpul dalam keadaan ceria sehat ya. Oke, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Saya dalam kepanitiaan Haul Akbar Al-Fitrah tahun ini, tahun 2026 ini diberi amanah ditunjuk sebagai ketua bidang acara yang memang salah satu bidang dalam kepanitiaan Haul Akbar. Bidang acara itu membawai setidaknya ada 8 seksi Mas. Yaitu pertama itu kalau kita urutkan dari ada istilahnya penertib undangan VIP. Beliau Ustadz Mansur, ada dari penerima tamu VIP beliau Ustadz Yasin, ada yang ketiga ada tim manakib ada tim khotaman Al-Quran, ada tim penertib sandal VIP istilahnya begitu, bahkan ada tim dupa dan wangian, juga minuman VIP, minuman mineral, air mineral, jahe dan segala macamnya itu. Juga ada tim isinya penertib panggung. Ada juga yang itu adalah tim MC. Nah itu seksi, ada 8 seksi itu dalam bidang acara itu. Secara keseluruhan, namun sayangnya pada sore ini yang dapat menemani saya atau dalam acara ini ada hanya dua, yang lain berhalangan itu. Ya, beliau Ustadz Mansur dan Ustadz Yasin, yang lain tidak bisa ikut dalam acara ini. Nanti secara rinci khususnya dalam bidang undangan bagaimana, dalam peringatan bagaimana akan sampaikan langsung oleh beliau berdua ini. Nah, saya akan menyampaikan secara umum dan sekilas tentang apa yang disiapkan oleh seksi-seksi tadi yang tidak bisa hadir pada sore ini. Tuh. Pertama itu tentang dari seksi khotaman Al-Quran, yaitu yang nanti akan mengisi pada acara Sabtu malam Ahad itu. Alhamdulillah beliau yang sebagai koordinator tim ini atau seksi ini adalah Ustadz Nur Yasin. Yasin sore ini tidak bisa hadir. Khotaman ini beliau sebenarnya sudah menyiapkan dengan tim-timnya itu sejak beberapa bulan yang lalu lah gitu ya kan. Tim khotaman ini yang dikoordinir terdiri dari 3 lembaga yang terkoordinir. Yang terkoordinir yaitu satu dari santri-santri Al-Fitrah Surabaya, yang kedua dari santri-santri Al-Fitrah Matese, yang ketiga dari santri Al-Abror Gresik, yang memang juga setiap tahunnya mengisi tim acara ini. Alhamdulillah sudah dikomunikasikan dan sudah insya Allah siap ya, mereka sudah siap ya. Al-Quran juz-juzan itu mujazza
informasi sudah disiapkan ada sekitar lebih dari 10 paket. 10 paket. Itu. Tujuan dari adanya dibentuknya seksi ini kan hanya khotaman ya, cuma seakan-akan ringan, tapi ini di sini dibentuk dalam kepanitiaan ini tujuannya supaya lebih tertib. Nah, satu, supaya benar-benar dapat dipastikan bahwa 30 juz ini dapat dibaca semua. Nah, itu. Nah, karena memang Al-Qur'annya tidak bisa mengcover seluruh jemaah yang hadir, itu maka nanti bagi jemaah yang tidak kebagian Al-Qur'an juznya ini diharapkan bisa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Artinya mulai dari awal sampai selesai itu ikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas itu. Ini sebagai gantinya itu. Tapi bagi yang kebagian ini ya ikut membaca Al-Qur'an sampai hatam per juz-juz itu. Insyaallah sudah siap, tinggal nanti simulasi saat insyaallah nanti dilaksanakan secara bersamaan Jumat malam yang akan datang. Jumat malam Sabtunya saja. Sabtu. Mungkin para jamaah itu kan juga sekarang sudah bawa HP masing-masing, Ustaz. Sepertinya juga para jamaah itu sudah punya aplikasi Al-Qur'an digital, Ustaz. Mungkin itu juga bisa membantu para jamaah. Jadi panitia tidak sepenuhnya menyiapkan Al-Qur'an yang berjuz, itu hanya menyiapkan sekian saja. Ya, mungkin sekitar yang di wilayah panggung saja. Kurang lebih 10 aja. Paling yang mengcover hanya di panggung. Hanya di panggung saja. Jadi untuk para jamaah yang nanti ada di bawah ataupun yang ada di masjid dan di manapun berada, itu bisa menggunakan aplikasi digital atau bawa Al-Qur'an masing-masing. Benar. Jadi karena memang dari panitia sendiri hanya menyiapkan sekitar 10 paket Al-Qur'an per juznya. Jadi seperti itu, nggih. Itu untuk yang persiapan dari bidang atau seksi khataman Al-Qur'an di hari Sabtu malam. Sabtu malam aja. Untuk yang seksi bidang lain mungkin, Ustaz. Kemudian yang dari seksi manakib, ini khusus nanti yang manakib itu kan yang acara di pagi hari ya, Minggu pagi. Namun dari tim ini juga mengisi maulidnya di malam harinya, malam Sabtu ngisi maulid, nanti di pagi harinya ini manakibnya ini. Nah ini tim manakib ini persiapannya luar biasa itu, sudah sejak sekitar 4 bulan yang lalu ini ya. Sudah latihan terus. Latihan terus. Itu pada 3 bulan yang lalu itu bulan-bulan pertama latihan 1 minggu bisa 2 kali. Tapi akhir-akhir ini yang bulan akhir untuk menjaga supaya tidak begitu terporsir suaranya dan tenaganya, seminggu sekali latihan, istilahnya sekedar pemanasan gitu. Ada sekitar 60 santri yang siap ini, yaitu tim manakib dan rebana itu. Kalau sudah siap karena latihannya baik latihan membaca, latihan mental, bahkan latihan fisik juga. Latihan fisik. Itu karena memang dari kesehatan fisik sangat mempengaruhi ke suara. Nah, latihan-latihan ini memang dianggap sangat penting karena begini, dalam pembacaan manakib atau maulid ini kan yang sangat dijaga dan menjadi sangat penting itu adalah keserasian nada, irama, bahkan ini bisa diistilahkan ya untuk memadukan detak-detik jantung ya. supaya sama itu kan. Karena ketika nada atau irama ini tidak ada yang tidak sama, maka nanti bisa mengganggu kekhusyuan jemaah. Dapat mengganggu kekhusyuan jemaah. Maka keserasian nada dan irama ini sangat diperhatikan. Dan ini pengalaman kami itu tidak mudah ini. Menyerasikan ini tidak mudah walaupun mereka notabene sudah sering ya tampil di latihan atau tampil di hal-hal itu, cuma khususnya dalam konteks hal akbar ini beda lah, momennya beda, suasananya beda itu. Ya, sehingga lebih besar lagi. Bahkan ada istilah itu ada perlu latihan khusus, persiapan khusus itu. Insyaallah, alhamdulillah insyaallah ini sudah siap ini tinggal tinggal gladi bersih. Biasanya gladi bersih yang juga insyaallah akan dilaksanakan nanti Jumat malam Sabtu depan itu. Lah khususnya dalam pas pelaksanaan acara ini baik khotam atau manakib ini tentunya yang sangat dijaga itu adalah kekhusyuan jemaah. Sehingga kembali lagi
latihan-latihan tadi itu supaya menjadi serasi baik nada maupun irama sehingga tidak mengganggu kekhusyuan jemaah seperti itu. Ini dari sesi manakib itu. Iya, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Tadi kan Jenderal menyampaikan bahwa pada Sabtu malam itu ada khotaman Al-Quran, kemudian yang manakibnya itu adalah hari Ahad pagi. Mungkin biar jamaah juga, mungkin ada yang jamaahnya itu baru bergabung atau baru mengikuti Al-Hidmah, mungkin bisa disampaikan Ustaz juga rangkaian acaranya itu hari Sabtu itu apa saja Ustaz? Kemudian hari Ahadnya itu apa saja kira-kira seperti itu. Secara garis besar yang Sabtu malam itu atau malam Ahad ya, Malam Ahad. yaitu istighosah, khatmul Quran, dzikir fida, kemudian maulid, baru nanti dilengkapi dengan mau'izah hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau tetamu agung dari Habib Omar Al-Jilani itu ya kan, yang akan diterjemahkan oleh Habib dari Indonesia. Insya Allah Habib, lupa namanya. Kalau yang kemudian nanti ditutup dengan tentunya doa penutup ya. Kalau yang Ahad pagi ini istighosah, membaca surat Yasin, kemudian baca manakib, tahlil singkat itu, kemudian nanti maulid juga, dan disempurnakan dengan mau'izah hasanah juga seperti itu. Jadi bedanya yang mencolok itu adalah kalau malam ini ada khatmul Quran dan zikir fida. Oh iya, kalau malam ini ada zikir fida. Wah, ini mau zikir fida ini yang luar biasa. Jadi setelah khatmul Quran ini nanti membaca surat doa khatmul Quran, kemudian doa birrul walidain dilanjutkan dengan zikir fida. Wah, ini momen yang misalnya membedakan dari majelis haul di sebelumnya zikir fidanya ini seperti itu. Tuh. Mungkin bisa dilanjutnya lagi terkait dengan bidang yang lain. Tadi kan sudah bidang manakib, seksi manakib sama khatmul Quran. Mungkin ada seksi lain yang belum. Seksi lain yang juga perlu saya sampaikan ini lainnya. Seksi atau tim yang mengoleskan wangian, parfum. Nah, ini ada dua macam. Ada wangi-wangian yang berbentuk itu dupa. Nah, yang biasanya keliling ya dupa, kemudian diikuti dengan wangi-wangian. Ini kenapa kok hanya wangi-wangian ya, dupa, minyak wangi, oleskan minyak wangi, ini sampai ada panitianya itu kan ya kan. Ini lagi-lagi tujuannya supaya berjalannya acara ini tertib. Nah, tertib ya. Sehingga dalam hal ini yang nanti mengedarkan dupa supaya wangi di lingkungan itu kan juga diikutin oleh yang oleskan minyak wangi. Ini kan petugas khusus nih. Ya. Ini bagi jamaah yang mungkin juga kepingin seperti itu, tentunya tidak perlu merasa ke depan. Ya. Lagi-lagi supaya tertib. Ini. Bahkan ini ya sudah nanti jamaah cukup ya kalau yang jauh ya, yang mungkin di bawah panggung. Kan ini tidak sampai mengcover seluruh jamaah kan ya. Mungkin saat panggung pun ini tidak sampai tercover sampai ke pinggir-pinggir. Selesai. Ini hanya mengcover di trap utama itu, di panggung utama dari Habib ya kan, Masyaikh dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di depan itu. Yang kemudian ini sekali lagi ini tujuannya supaya berjalan ini tertib itu sehingga ada petugas. Ini juga menjadi sangat penting itu. Nah, kemudian selain itu yang juga perlu saya sampaikan, jadi bagi tamu dan para jamaah yang kategori jamaah VIP atau tamu VIP, ini nanti ada istilahnya penitip sandal VIP. Jadi tamu ketika sudah masuk mau naik panggung, nanti di pintu pertama masuk itu ada panitia yang akan menitipkan sandalnya. Nah, disediakan tas kresek dan untuk disimpan oleh tim ini. Jadi ya tamu VIP yang entah itu ke masyarakat, pejabat atau para habaib kiai tidak perlu kepikiran tentang bagaimana sandalnya atau ketelisut atau nggak perlu begitu, karena sudah ada tim sendiri yang mengamankan ini. Nah, ini tekniknya begini, khususnya yang bagi para tamu VIP, undangan VIP yang nanti ramah tamanya itu di area dalam. Nah, itu kan nanti sandalnya oleh tim ini, walaupun naiknya masuk lewat pintu belakang panggung, tapi nanti oleh tim ini akan
disiapkan di pintu keluar tempat ramah tamah di belakang, di area dalam. Jadi tidak perlu kepikiran tentang sandal untuk mencari sandalnya kembali, tidak perlu. Tinggal langsung setelah acara ikuti arahan dari MC, langsung ke tempat ramah tamah di dalam. Nanti di pintu keluar itu sudah tersedia di sana. Seperti itu. Insya Allah tertib itu, karena ada kode-kodenya. Gitu. Jadi nanti dari panitia penertib sandal tadi itu bertugas selain menerima sandal para tamu VIP yang hadir, nanti juga akan mengantarkan sandal-sandal tersebut ke pintu keluar dari ramah-tamah tadi saja. Betul. Ini untuk memudahkan tamu-tamu VIP agar tidak kembali lagi ke panggung tadi saja. Ya. Jadi sudah ada jalur khusus Sudah yang ditata oleh panitia seperti itu. Mungkin lagi-lagi ini tujuannya supaya jamaah yang ikut dalam majelis ini ya secara keseluruhan supaya bisa khusyuk, tidak kepikiran baik itu sandal sesuatu tidak perlu memikirkan itu. Wis ikuti majelis secara khusyuk, konsentrasi. Sudah tidak perlu mengkhawatirkan, waduh sandal saya ini ada di belakang tadi hilang apa enggak ini, gitu sudah ada pengamannya saja. Jadi ada yang mengamankan, mengasih kode tadi untuk memudahkan para tamu VIP yang hadir gitu. Betul. Oke, baik. Mungkin itu saya terima kasih. Tinggal satu ini ada MC nanti atau disebut pembawa acara, penertib acara ini yang bertugas mengatur berjalannya acara ini. Ini pengisi acara, ini yang mengatur mulai dari tawasul sampai akhir itu kan ini ditertibkan oleh yang tim seksi penertib acara ini atau pembawa acara ini. Itu mungkin itu yang saya sampaikan secara keseluruhan. Dari itu kami saya mengajak pribadi mengajak pada seluruh jamaah yang hadir, monggo semuanya untuk saling menghargai adanya tatib, saling menjaga adab, supaya tercipta kekhusyuan dalam majelis. Itu monggo dari rumah berangkat tata niat sebaik-baiknya, insya Allah sampai ke majelis, monggo kita semuanya sudah ada tatibnya ya. Semuanya tadi itu nanti tujuannya satu, yaitu menjaga ketertiban majelis sehingga tercipta kekhusyuan bagi jemaah yang mengikuti majelis itu. Mungkin itu Mas Rahman, terima kasih. Perkiraan kalau tadi saat saya lihat dari persiapannya yang masih nanti ada gladi bersih ya. Gladi bersihnya di hari Jumat malam Sabtu. Kira-kira dari persiapan sampai hari ini kira-kira sudah berapa persen? Bisa dipresentasikan atau tidak kira-kira? Dari laporan seksi tadi itu juga dalam pemantauan rapat bersama itu semuanya tinggal gladi bersih. Nah, simulasi malam Jumat malam besok itu. Hanya tinggal gladinya saja. Tinggal gladi bersih simulasi di situ. Jadi hampir ibaratnya sudah hampir final ya. Sudah hampir selesai dan siap untuk waktu acara seperti tadi. Ada satu lagi lah tuh lupa tadi. Ada istilah penertib panggung. Oh, ada lagi penertib panggung ini nanti beda dengan terima tamu tadi. Panggung ini posisinya nanti di pinggir-pinggir panggung itu, juga ada yang disebar tengah-tengah. Ini tujuannya ya untuk menertibkan, kan panggung ini kan diperuntukkan untuk jamaah VIP tertentu itu. Sehingga benar-benar steril itu dari jamaah secara umum. Nah, kenapa ada ini? Ya tujuannya lagi-lagi supaya semuanya menjadi tertib ya. Jangan sampai nanti jamaah yang dari bawah dalam tanda kutip tidak terkategori undangan VIP itu memaksa untuk naik ke panggung, jangan begitu. Karena memang ini kita dalam rangka memuliakan para tamu yang diundang tadi itu, ya kan? Sehingga kita menyiapkan panggung ini memang diperuntukkan untuk undangan yang disebut dengan undangan VIP. Itu memang yang diundang itu ya sesuai kapasitas panggung yang ada, sehingga ini benar-benar perlu ditertibkan dari jamaah secara umum, begitu. Jadi bukan untuk membeda-bedakan jamaah yang hadir, bukan sebenarnya. Tujuannya supaya lebih maksimal dalam memuliakan undangan-undangan yang khusus tadi itu. Jadi sebenarnya semua jamaah juga sama hadir, sama-sama untuk bersama-sama mengikuti majelis dzikir. Hanya saja mungkin kita untuk memberikan tempat untuk undangan-undangan khusus tadi. Nah, tadi itu berikut penyampaian Ustaz Nasir ya terkait dengan materi persiapan dari si bidang acara. Kemudian ada seksi-seksi yang lain yang sudah disampaikan Ustaz Nasir. Nah, ini menyambung terkait dengan tadi bahwa area panggung itu dikhususkan untuk tamu-tamu undangan VIP.
Nah, ini kita lanjut ke Ustadz Mansur karena beliau yang bertugas langsung pada seksi undangan. Nah, ini Ustadz, undangan itu bagaimana Ustadz? Sistem pembagian undangan atau undangan-undangan itu ada VIP atau ada berapa jenisnya gitu Ustadz untuk memberikan yang bisa masuk ke area panggung tadi Ustadz? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Alhamdulillah di dalam pelaksanaan Majelis Hol Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding ini memang sudah menjadi tuntunan dan tatanan oleh guru kita bersama. Yang intinya bahwa ada beberapa undangan di tahun ini itu ada satu kepastian, satu kejelasan dari para undangan-undangan tersebut. Undangan itu terbagi, yang jelas perlu kita garis bawahi, undangan yang kita keluarkan itu adalah bukan untuk jamaah Al-Khidmah. Sekali lagi karena sudah secara otomatis, sudah menjadi kewajiban daripada jamaah Al-Khidmah, lebih-lebih pengurus Al-Khidmah untuk ikut memiliki ras Hol Akbar yang ada di pondok ini, karena ini adalah tempat keguruan. Sehingga saya jelaskan di depan bahwa undangan itu yang kita keluarkan bukan untuk orang-orang Al-Khidmah. Jadi di luar non Al-Khidmah, para pejabat, para habaib dan para masyayikh. Yang jelas kategori undangan itu satu, ada undangan untuk dzurriyyah Romo Yai Sepuh. Mungkin sudah turun kepada cucu dan cicitnya karena sudah begitu jarak yang begitu panjang dan begitu lama. Ada undangan keluarga dari dzurriyyah Nyai Sepuh. Ada undangan keluarga dari Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Asrori. Dan ada undangan dari Ibu Nyai. Itu adalah yang masuk di dalam kategori keluarga dalam. Yang kedua itu adalah undangan VVIP. Undangan VVIP itu hanya untuk rombongan Sayyidina Al-Habib Umar Al-Jailani yang bersama-sama datang dengan beliau dari Mekah. Dan ada undangan yang namanya VIP. Undangan VIP itu meliputi dari habaib, masyayikh, kiai, dan para umaro, para pejabat yang ada di daerah-daerah tersebut. Pendistribusian daripada para habaib, para masyayikh, para kiai, dan para umaro itu kita karena di setiap daerah sudah ada kepengurusan sehingga sudah menjadi tanggung jawab daripada pengurus daerah untuk mengajukan barangkali siapa-siapa yang mungkin untuk bisa diundang di Hol Akbar Kedinding. Karena imbasnya ini akan kepada pengurus daerah sendiri. Ketika mereka ada hubungan emosional yang kuat dengan para habaib, dengan para pejabat, dengan para ulama di daerah tersebut, kita untuk mensiarkan majelis yang sudah dirintis oleh Hadratus Syekh bisa berkembang dengan baik dan tidak ada kendala. Sehingga nama-nama itu yang menyetorkan adalah pengurus daerah. Tugas daripada pengurus daerah tidak hanya sekedar mengundang, tapi seperti apa yang sudah ditekankan oleh dzurriyyah Hadratus Syekh bahwa jangan hanya mengundang, tapi bagaimana kamu juga mempunyai rasa tanggung jawab untuk memfasilitasi, menjembati, memberikan informasi terkait perkembangan hal itu kepada pejabat atau habaib masyayikh yang kamu undang. Di tahun ini undangan itu ada barcode. Ada baru ya? Ada barcode-nya. Ini adalah terobosan yang baru kita terapkan. Sebenarnya sudah lama cita-cita keinginan itu seperti itulah. Keuntungan barcode ini adalah untuk memastikan. Jadi ketika para tetamu-tetamu mendapatkan undang itu tertera nama dan barcode itu bisa di-scan di rumah. Melalui scan Google, di situ di-scan, muncul namanya, di situ akan keluar kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan Hol Akbar yang akan kita laksanakan besok di tanggal 24 dan 25.
baik susunan majelis, hari Sabtu itu susunan majelisnya seperti apa, hari Ahad itu seperti apa, dimulai jam berapa. Bahkan di situ juga tertera kalau beliau hadir harus klik untuk konfirmasi kehadiran. Apabila ini adalah terobosan yang baru dikembangkan oleh IT, di situ ada fitur apabila ini yang bersangkutan ini tidak bisa rawuh karena ada kebijakan pengurus daerah, ada yang bisa dilimpahkan kepada yang lain yang menurut pengurus daerah itu penting, itu tetap memakai satu barcode. Di situ ada fitur yang namanya diwakilkan. Ada namanya, diwakilkan Kiai Haji siapa. Di situ semuanya itu hanyalah untuk mendeteksi para tetamu-tetamu yang kita undang. Dengan adanya pendeteksian itu, kesanggupan kerawan itu, sehingga kita bisa menghormat secara maksimal. Karena memang jamaah yang sangat luar biasa. Jadi untuk memudahkan dari panitia juga betul, terkait scan barcode kehadiran. Beliau hadir. Jadi dari pengurus daerah tadi bisa membantu juga menjembatani kepada panitia bahwa beliaunya juga sudah konfirmasi hadir sebetulnya. Nah, untuk pendistribusiannya undangan tadi kan jenengan menyampaikan bahwa pengurus daerah mengajukan kepada panitia untuk beliau-beliau yang diundang. Ini yang notabene tadi bukan jamaah al-khidmah gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kan sudah beliau mengajukan, apakah nanti sistemnya seperti apa gitu? Jadi setelah terbentuknya kepanitiaan sudah pasti, sudah jelas, baru kami dari penertib pendistribusi undangan melayangkan surat untuk sesegera mungkin menyampaikan tetamu-tetamu siapa yang akan diundang oleh daerah masing-masing. Setelah itu disampaikan kepada kita, kami di kepanitiaan, kita proses sehingga nama-nama itu muncul juga beserta barcode-nya masing-masing itu. Setelah itu kita kembalikan kepada pengurus daerah masing-masing untuk bisa didistribusikan. Jadi pengurus daerah bertanggung jawab penuh baik yang mengajukan rencana yang akan diundang, begitu juga nanti untuk ketika sudah dari panitia memberikan undangannya, berarti pengurus daerah juga yang bertanggung jawab untuk menyampaikan gitu. Nah, perkiraan nih dari beberapa daerah kita sudah, mungkin semua orang juga sudah bisa mengetahui bahwa jamaah khidmah itu sudah berada di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia, bahkan atau luar negeri. Nah, ini yang tadi dimasukkan pada pengurus daerah, otomatis kan setiap daerah mengajukan. Perkiraan sudah sampai saat ini sudah ada berapa jumlah undangan VIP yang masuk? Kalau kita melihat dari undangan yang kita cetak itu adalah sekitar 700, dan kami barusan menambahkan sebagai estimasi ada undangan-undangan atau data yang mendadak dan memang harus kita kasihkan, itu kita tambah 50. Sehingga totalnya itu hampir undangan yang itu 750. Berarti yang 700 sudah lenyap, sudah terbagikan. Iya seperti itu. Itu pun tidak termasuk dengan undangan daerah luar pulau. Ada beberapa undangan luar pulau itu yang hanya meminta surat sebagai rekomendasi karena beliau-beliau itu adalah pejabat, sehingga harus ada rekom surat tertulis dari sekretaris kepanitiaan. Itu belum termasuk, itu sekitar kurang lebih ya antara 25 sampai 30. Berarti perkiraan hampir mencapai 750. Bahkan bisa jadi itu akan bertambah atau bisa jadi bisa jadi akan bertambah gitu. Nah, ini mungkin kan pengurus daerah tadi sudah punya amanah yang harus dilaksanakan, yakni baik mengajukan nama, kemudian mendistribusikan undangan. Mungkin dari jenengan ada pesan-pesan mungkin yang bisa mengingatkan kembali kepada pengurus daerah, khawatirnya ada kelupaan atau namanya manusia ada khawatir kelupaan balik beliau, mungkin jenengan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada beliau melalui podcast pada sore hari ini. Terima kasih. Kami hanya berpesan kepada para pengurus daerah Al-Khidmah, baik yang di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, maupun yang ada di luar pulau, bahkan di luar negeri, karena juga ada kepengurusan dari Thailand, Singapura, Malaysia. Itu kami memohon untuk
memaksimalkan undangan-undangan yang diterima oleh pengurus daerah. Kami mohon untuk bisa dikawal. Para tetamu-tetamu yang diundang di daerah masing-masing itu untuk bisa dikawal. Mulai dari keberangkatan sampai kepulangan para undangan itu setelah mengikuti Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Karena ini akan menyangkut marwah Pondok Pesantren Al-Fitrah. Ini menjadi amanah kita untuk membuktikan bahwa pengurus Al-Khidmah mempunyai tanggung jawab yang besar dengan apa-apa yang sudah ditata, dituntun oleh Hadratus Syekh. Makaten. Terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Nah, ini kita lanjut ya mengalir karena kita sudah menghadirkan beberapa narasumber kita. Jadi kita sudah ketahui ada sekian hampir 750 tamu undangan VIP yang kita undang melalui Ustadz Mansur yang sudah didistribusikan kepada pengurus daerah karena memang alurnya seperti tadi. Nah, ini kita nanti juga akan bertanggung jawab. Dari tidak hanya pengurus daerah yang bertanggung jawab, tapi dari panitia sendiri juga bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dalam hal apa? Mungkin kita akan mulai dari kedatangan. Yakni beliau akan hadir ke sini, kita akan disambut oleh atau langsung diterima oleh terima tamu. Nah, pada kesempatan ini kita juga ada seksi dari terima tamu atau penanggung jawab dari tamu VIP. Ini ada Ustadz Yasin. Nah, ini bisa menyampaikan alurnya Ustadz. Nanti kan dari Ustadz Mansur tadi sudah menyampaikan undangan oleh pengurus daerah. Pengurus daerah sudah menyampaikan dan nanti beliaunya akan hadir, konfirmasi kehadiran. Itu alurnya untuk penyambutan tamu VIP itu seperti apa Ustadz? Oke, terima kasih Mas Lukman. Baik, setelah undangan disampaikan ke para undangan, hari Sabtu pagi biasanya tamu-tamu sudah mulai hadir, Mas. Itu dari berbagai daerah datang ke Pondok Al-Fitrah untuk menghadiri Haul Akbar. Alur kedatangan tamu VIP itu yang pertama jalurnya adalah Jalan Pogot. Jadi jalur selatan Pondok. Kalau dulu memang 4 atau 6 tahun yang lalu mungkin masih lewat Jalan Kedinding ya. Kalau saya kan tidak memungkinkan, jadi semua tamu VIP harus dilewatkan di Jalan Pogot. Di sana sudah disiapkan tim keamanan, tim terima tamu yang alhamdulillah diwakili oleh teman-teman mahasiswa dari Al-Khidmah Kampus se-Surabaya. Jadi nanti setelah dari Jalan Pogot itu sampai di perempatan Pogot jembatan ya. Itu yang tamu VIP diarahkan ke kanan sebelum jembatan. Kalau tamu umum diarahkan langsung di belok kanan setelah jembatan. Yang tamu VIP langsung sampai ke utara nanti sampai di Rusun Tanah Merah atau di SDN Kedinding Talah Kedinding 5. Jadi di sana ada tamu VIP turun dari mobil, sudah disambut oleh teman-teman kita dari teman-teman anak-anak Al-Khidmah Kampus yang akan mendampingi mereka sampai ke tim daerah screening. Nah, setelah turun dari mobil nanti akan disambut oleh beberapa tim dari Al-Khidmah Kampus, juga ada anak SMA yang akan terlibat untuk panitia tamu di sisi selatan. Tamu diantar dengan bentor atau sepeda motor. Jadi tamu VIP itu nggak jalan kaki ke pondok, tapi diantar dengan bentor atau sepeda motor. Jadi misalkan kalau bentornya sudah agak telah datang, para tamu ditawari dengan motor. Kalau berkenan nanti akan diantar. Apalagi kalau tamunya masih muda biasanya tawari sepeda motor dulu. Nanti pengantar itu ya rata dari mahasiswa. Yang tamu putra diantar pendamping putra, yang tamu putri juga didamping putri. Jadi insya Allah nanti pelayanan teman-teman dari mahasiswa ini insya Allah sudah siap untuk mengantar sampai ke Jalan Tanah Merah Gang 6, kemudian masuk di gedung UCC, jadi lewat dalam, nanti lewat gedung Mahatari sampai turun di pojok dapur induk atau kantin. Nah, di situ sudah disambut oleh tim kami, namanya tim screening. Jadi tim screening itu seperti katakan oleh Pak Mansur tadi, kita menggunakan barcode. Jadi tamu-tamu undangan VIP nanti menunjukkan kartu undangan, oleh tim screening akan diterima, kemudian di scan. Kalau yang benar-benar tamu VIP nanti akan diganti dengan kartu akses masuk. Kalau habaib nanti kartunya habaib, kalau masyaikh juga kartunya tim masyaikh, kalau ibunya kartunya ibunyai. Dan masing-masing punya
tempat untuk beliau di panggung dan sekaligus nanti daharannya. Jadi kan membedakan dengan kartu tadi. Kemudian kalau masyayikh atau pejabat membawa pendamping atau penderek itu tidak semata-mata langsung dia masuk ke panggung, tapi beliau akan diterapkan di PW, gedung PW di lantai bawah. Tapi kalau nanti tamu itu sudah sepuh, perlu pendamping, maka diperkenankan sampai ke panggung. Tapi kalau tamunya masih muda, masih energik, maka penderek itu tidak bisa langsung ke panggung, tapi dimasukkan ke gedung PW lantai bawah. Tamu nanti diantar oleh tim prima tamu sampai ke panggung melalui belakang panggung di lorongnya dalamnya Mas Alof yang putra. Yang putri dari selatan ini langsung diterima di pagarnya pendopo selatan ini, belakang itu. Nanti yang putri akan diarahkan langsung ke panggung lewat jalur putri, yang putra di jalur kanan. Di situ sudah disambut oleh tim terima tamu di pintu, ada 4 pintu sebenarnya. Pintu putri 1, pintu putra ada 3. Ada pintu 2 itu untuk para habaib, karena posisi beliau itu di sebelah barat Habib Umar Al-Jilani. Kemudian yang tamu VIP yang umum selain habaib itu akan di pintu 2 atau pintu 3. Tapi kalau nanti Habib Umar Al-Jilani sudah di panggung, maka semua tamu harus dilihatkan timur. Berarti nanti lewat, mohon maaf saja. Berarti mulai dari akses tadi, dari kedatangan yang di SD Tanah Kali Kedinding ya. Betul. Nanti di sana sudah ada yang mengantarkan langsung ke tempat screening gitu. Betul. Berarti parkirnya nanti sudah berbeda lagi saja. Jadi dari sana kedatangan langsung disambut oleh tim penjemputan. Betul. Kemudian di screening akan dikasih kartu akses. Betul. Nah, berarti ini barcode yang di undangan tadi itu sebagai akses memudahkan panitia saja untuk menunjukkan bahwa ini nanti dapat kartu akses untuk ke panggung gitu ya. Betul. Nah, jadi dari tim screening nanti juga apakah sudah ada terima tamu yang mengantarkan langsung ke area jalan menuju ke ini, Ustaz, ke mana? Ke panggung, Ustaz. Karena kan tadi Jalan belum menyampaikan terkait di mana titik-titik penjemputan atau penerima tamu standby untuk menunggu para jamaah VIP tersebut. Baik, itu tadi lupa saya katakan, untuk tamu-tamu VIP yang dari keluarga dalam, habaib sepuh, itu jalurnya lewat gerbang Pondok Putri, di sebelahnya dalamnya Sera. Tapi selain keluarga dalam sama habaib sepuh, maka semua dilewatkan di jalur belakang. Untuk penjemputan, nanti begini, jadi ada tamu-tamu yang akan disambut oleh pengurus daerah. Di screening itu ada memang tamu-tamu yang harus dikawal oleh pengurus daerah. Jadi ya, jadi di sana nanti akan diantarkan secara estafet, Mas. Jadi nggak diantar langsung sampai ke panggung, tidak, tapi secara estafet, ya, secara estafet. Kalau nanti semua nganter sampai ke panggung, alangkah semrawutnya di jalur itu gitu. Iya, jadi karena benturan. Betul. Jadi yang nganter itu nanti secara estafet. Nanti di sana akan ada screening itu ada 2 mahasiswa putra dan 2 mahasiswa putri, kemudian ada dari tim screening ada 3. Ada beberapa pengurus daerah yang akan standby di sana untuk menyambut para tamu kita. Kemudian selain jalur selatan, Mas, ini dimungkinkan juga tahun lalu itu ada yang tamu lewat depan. Jadi para tamu VIP yang bermaktab di utara pondok itu lewat jalur depan. Beliau juga punya kartu akses undangan gitu, Mas. Betul, iya. Karena memang tidak memungkinkan kalau beliau yang dari depan pondok kemudian muter, tidak mungkin, maka dikasih akses jalur, iya. Itu ada beberapa pengurus tamu kita dari Jawa Tengah. Kemudian ada juga yang tamu yang ngapunten bisa jadi nyasar. Tahun lalu itu ada sekitar 30 tamu yang lewatnya di, kalau dulu namanya Gang Asem ya, di sebelah utara pondok, sebelah timur ya. Itu ada Gang Kedinding Lor Gang 4, itu nanti aksesnya langsung ke selatan sampai di gedung timur. Via jalur timur ya. Betul, itu nanti juga ada di situ diterima oleh beberapa tim kita, sudah ada 2 orang di depan dan 2 di sisi barat gedung timur, kemudian diantar sampai ke panggung. Dilewatnya nanti di tengah, bukan lewat di sebelah barat masjid, tapi di sebelah tengah-tengah sampai ke panggung. Gitu. Ini Ustaz, perkiraan dari terima tamu itu ada berapa personil Ustaz yang disiapkan untuk membantu panitia, maksudnya dari panitia sendiri yang menyambut bertugas sebagai terima tamu. Baik, total ada 109
109 personil. Kemudian itu tadi ya untuk membantu estafet tadi. Betul. Nah, berarti mulai ditaruh titik-titiknya mungkin dari mana saja, Ustaz? Mulai dari tim screening sampai di halaman pondok. Jadi begini, kami bagi menjadi 3 shift. Ada 3 shift. Ya, jadi 108 kami bagi 3 shift. Yang pertama, shift pertama jam 1 siang, Sabtu siang sampai jam 5. Itu ada 30 dan semua adalah asatidz pondok. Karena nanti kalau minta teman-teman dari PD belum datang mereka. Belum nyampe Jadi sini, Ustaz, ya. kami fokuskan ke asatidz pondok, ada 30 orang. Kemudian nanti shift kedua jam 5 sampai jam 12 malam. Itu ada 67 orang. 67. Kemudian Ahad pagi juga sama 67 orang dengan orang yang berbeda. Jadi ada beberapa yang memang posisi sama, ada yang saya rolling untuk pindah tempat, ada yang memang hanya sekali dalam tugas untuk 3 shift itu. Jadi dari shiftnya tadi pun sudah dibedakan saja. Ada shift siang, shift malam itu berarti yang acara Sabtu, Ya, Sabtu. malam. Kemudian nanti yang Ahad paginya sudah berbeda lagi. Iya. Itu untuk membantu juga untuk panitia mungkin yang bisa berganti tempat atau bisa istirahat sebentar gitu. Betul, kan. betul. Karena jamaah yang hadir dari undangan tadi aja sekitar 750 lebih, bahkan akan bertambah gitu. Nah, itu kan juga perlu saking banyaknya yang hadir mungkin itu kan juga mungkin sudah disiapkan dengan sekian jumlah penerima tamu. Ya. Dan harapannya mungkin semoga nanti para tamu VIP juga bisa mengikuti arahan dari panitia, mulai dari alur kedatangan, kemudian dari scan barcode undangan, kemudian sudah dikasih kartu akses untuk naik ke panggung, itu juga bisa diikuti dengan baik karena panitia sudah berupaya dengan semaksimal mungkin gitu Sanjay, untuk memberikan menghormat kepada tamu secara maksimal gitu. Nah, mungkin saat ini kan masih belum ada rapat lanjutan, Ustaz. Apakah nanti sama dengan Ustadz Nasir tadi atau bagaimana? Apakah terima tamu itu juga ada persiapan geladinya, Ustadz? Karena saya kira kan juga itu nanti tadi ada bertugas untuk mengarahkan para tamu, ada yang melalui pintu 1, pintu 2, pintu 3, itu kan apakah nanti juga akan mengikuti geladi juga, Ustadz? Baik, kami sudah melakukan rapat berkali-kali Mas dengan di seksi acara, kemudian lintas seksi juga. Dan alhamdulillah seperti katakan Ustadz Nasir tadi mungkin 90% ya, tinggal gladi bersih Jumat malam. Tapi paginya insya Allah kami akan gladi bersih juga di among tamu. Alhamdulillah kami diamani juga di bagian among tamu dan beliau berdua ini juga salah satu tim among tamu. Itu insya Allah akan semacam simulasi Jumat paginya. Setelah nanti tempat atau di dalam itu sudah settingnya, dekorasinya selesai, insya Allah kami akan praktik di sana. Jadi kami lanjutkan Mas, untuk setelah tamu tadi sudah berada di panggung dan selesai acara, kami juga akan mengantar beliau, mendampingi beliau sampai ke tempat prasmanan atau daharan. Oh, jadi tugasnya terima tamu tadi selain menyambut, mempersilahkan, memanggaakan untuk ke tempat panggung, juga nanti bertugas tadi Betul. mengarahkan ke tempat prasmanan. Nah, Ya. ini tempat prasmanan itu bagaimana, Ustaz? Kan otomatis dari panitia juga sudah menyiapkan beberapa tempat seperti yang disampaikan tadi, ada tamu VIP, ada VIP. Itu untuk membedakan tamu undangan tersebut tempat prasmanannya di mana itu bagaimana? Ada 3 tempat. Yang pertama di area dalam, yang kedua di belakang panggung, dan yang ketiga adalah di atas panggung. Di kartu akses mereka itu ada tulisan di belakang. Jadi para tamu VIP tidak perlu bingung posisi daharan di mana, karena di kartu akses masuk itu ada belakangnya ada daharannya di dalam. Dan dalam itu ada dibagi sektor A, B, C sampai E gitu. Nah, jadi misalkan yang A itu di aula timur, aula kaca. Aula timur itu nanti keluarga dalam putra putri, kemudian aula kaca itu nanti ada syarifah, kemudian ibu nyai, kemudian sektor berikutnya ada habaib, pejabat dan masyayikh, dan ada lagi sektor untuk para tamu luar negeri. Gitu, Jadi ya. begitu. Jadi di belakangnya kartu akses sudah ada, termasuk yang daharan di belakang panggung atau yang di atas panggung. Gitu. Jadi Setelah itu nanti sampaikan Mas, setelah daharan selesai nanti akan diantar sampai pintu keluar sandal tadi. Jadi yang putra nanti di sisi utara di pos dalam, pos parkir dalam itu, yang putri nanti di lorong di depannya Dalmi Mas Faik. Itu. Jadi putra di utara, yang
Ibu Tri di sebelah selatan. Jadi ini sepertinya untuk tahun ini konsep dan sistemnya sudah mulai tertata lebih baik lagi saja dari tahun sebelumnya, mulai dari tadi sistem penyebaran undangan, kemudian sistem konfirmasi kehadiran, baik itu hadir secara beliau yang diundang atau akan diwakilkan. Kemudian dari penerima tamu juga sudah menerima kartu akses, membantu untuk para terima tamu untuk mengarahkan panitia, membantu panitia juga untuk mengarahkan para tamu undangan VIP ke tempat prasmanannya yang sesuai ditentukan di kartu akses tadi. Nah, kartu akses tadi berarti didapatkannya mulai dari screening tadi saja. Tempat dari screening, betul. dikasih kartu akses, kemudian kartu akses ini bisa disimpan oleh beliau yang mempunyai hak, kemudian nanti selesai acara bisa ditunjukkan untuk kepada penerima tamu gitu, Betul. untuk membantu pengarahan ke tempat daharan. Daharan. Gitu, Nah, itu mungkin cara mudah dan memudahkan juga para tamu VIP ataupun tamu undangan nanti bisa membantu panjenengan semua untuk melihat kartu aksesnya, itu panjenengan mendapatkan tempat untuk daharan di mana, dan itu nanti bisa ditunjukkan ke panitia apabila ada kebingungan gitu San. Nah, mungkin dari Ustadz Yasin ada pesan-pesan untuk para jamaah secara umum yang nantinya akan hadir, karena jenengan terima tamu itu saya kira tidak hanya menyambut tamu VIP saja, tapi karena ini semua yang hadir juga para tamu yang ingin hadir ikut majelis zikir. Itu mungkin ada pesan-pesan dari jenengan untuk para jamaah yang hadir nantinya. Terima kasih. Yang pertama, kepada para tamu VIP, mohon dengan hormat untuk hadir tepat waktu dengan menunjukkan kartu undangan, Mas. Dengan menunjukkan kartu undangan memudahkan kami untuk menyambut para tamu undangan. Jadi mohon dengan hormat hadirnya tepat waktu. Untuk yang kegiatan malam Ahad itu dimulai setengah 7 jam 18.30, untuk yang pagi di jam 7. Karena nanti kalau sudah acara mulai sampai pembacaan istighosah Ustaz itu ya, kalau ternyata panggung itu masih ada ruang yang kosong, maka tamu-tamu yang ada jamaah umum bisa dimasukkan ke atas supaya panggung tidak kelihatan kosong. Jadi mohon dengan hormat para tamu VIP untuk hadir tepat waktu. Untuk jamaah umum, ngapunten, mohon maaf, tidak semua bisa hadir dan memasuki di area pondok karena sangat terbatas gitu ya. Jadi nanti jamaah umum bisa menempati di maktab masing-masing, kalau perlu bisa ke pondok ya monggo, tapi dimungkinkan hari Sabtu siang itu sudah penuh. Bahkan Sabtu pagi di halaman pondok itu sudah dihadiri oleh tamu-tamu kita jamaah umum yang dari kabupaten sekitar. Dan insya Allah sudah penuh. Jadi mohon dengan ngapunten sangat kalau tamu-tamu nggak bisa memasuki area pondok. Dan yang penting lagi Mas, untuk jamaah semua termasuk umum datang bersih, kondisi pondok dari pulang juga harus bersih. Jadi sampah, mohon dengan hormat para jamaah untuk juga ikut bantu ngeringkesi sendiri. Kalau memang bawa itu gelaran atau apa, monggo diringkesi sendiri. Ngapunten, terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih Ustadz Yasin terkait informasi terkait dengan penyambutan tamu VIP. Nah, ini tentu para tamu VIP maupun jamaah yang hadir itu kan sangat banyak, bahkan dicapai ribuan jamaah. Kemarin informasi yang kita dapat juga dari tim maktab sendiri itu ada sudah sekitar 35.000 lebih konfirmasi kehadiran jamaah yang akan ikut di majelis dzikirnya. Ini kita akan menyambung kepada si konsumsi atau seksi konsumsi untuk menyambut para jamaah ini, Ustaz. Kira-kira ini kita sudah bersama dengan Ustadz Soalim yang bertanggung jawab terkait dengan konsumsi atau untuk menjamu para daharan, para jamaah, baik itu VIP ataupun jamaah secara umum gitu ya. Ustadz mungkin bisa disampaikan bagaimana persiapan-persiapan untuk sampai saat ini terkait dengan konsumsi yang akan disiapkan untuk menjamu para jamaah, Ustadz. Ya, terima kasih pada Ustadz Rohman atas waktunya. Terkait untuk konsumsi, alhamdulillah untuk sampai saat ini ya, hampir 90% tetap. Kita siap lah, insya Allah siap. Kami akan menyambut dengan semangat. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, kira-kira untuk pengadaan logistik kebutuhan dapur itu bagaimana Ustaz? Apakah murni itu semua kita beli atau bagaimana Ustaz untuk membantu kebutuhan-kebutuhan tersebut? Untuk kebutuhan logistik itu ya sebagian itu memang harus
beli sendiri kita. Terus sebagian lagi kita minta hikmah ke berbagai wilayah. Wilayah mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, bahkan sampai ke luar pulau dan luar negeri. Itu yang dikirim apapun ya Ustaz ya? Ya, Dikirim, pokoknya baik itu kebutuhannya. karena kita juga mintanya kan ya minta sumbangan ya terserah mau minta apa mau ngasih apa ya. Yang jelas nanti kan hikmah dari mereka itu berapa, nanti kurangnya kita yang memenuhi. Oh, seperti itu. Oke. Nah. Itu berarti mulai dari sayuran atau kebutuhan beras dan semuanya Ustaz ya. Sudah ada beberapa jamaah yang sukarelawan untuk ikut berkhidmah membantu tadi Ustaz ya. Nah, kalau diperkirakan Ustaz, sebenarnya secara kebutuhan keseluruhan dari konsumsi itu untuk menyambut sekian ribu jamaah itu membutuhkan berapa dananya Ustaz? Yang mungkin diperkirakan sebagai rencana anggarannya Ustaz. Ya, untuk anggaran ini kalau misalkan kemarin sudah kita reng-reng masalah anggaran itu, kalau kita semuanya kita beli sendiri atau enggak ada yang dari luar, itu diperkirakan sekitar 1,3 miliar Ustaz ya. Iya. Karena memang kebutuhan itu banyak ya Ustaz ya. Kita juga semuanya sudah juga tahu harga bahan pokok dan sebagainya, kemudian yang tinggi. Nah, itu mungkin Ustaz Salim bagaimana cara mengatur strategi kebutuhan-kebutuhan tersebut Ustaz? Makanya kan gini, alhamdulillah kemarin kan antusias dari berbagai wilayah itu sangat baik sekali. Bahkan sekarang alhamdulillah dari berbagai donatur dan juga wilayah itu ada yang nyumbang ada yang sapi, beberapa ekor sapi, dan juga sayuran dan logistik yang lain. Ya, dan untuk alhamdulillah sampai saat ini itu sudah terkumpul, kalau untuk yang sapi itu sekitar kurang lebih sapi sudah dapat 12, sama kerbau 3, itu kan sudah lumayan, alhamdulillah sudah 15, dan nanti belum yang kambingnya itu ada sekitar 30-an lebih. Masya Allah. Sudah banyak juga Ustaz ya untuk kebutuhan. Tapi ya tetap kebutuhan karena yang kurang lah. hadir gitu. Karena dari kita sapi tadi sudah disampaikan ada sekitar 12 ekor sampai saat ini. Itu bisa jadi kemungkinan masih bertambah Ustaz ya. Mudah-mudahan. Termasuk kambing Mudah-mudahan aja sudah nanti 30 lebih. ada yang mau nambah, karena jumlah sekian itu ya kita masih kurang banyak. Ya, karena memang kita juga menyambut jamaahnya juga sekian ribu Ustaz. Mungkin itu baru sebagian saja untuk konsumsinya. Nah, mungkin untuk karena ada jamaah yang nantinya akan padat Ustaz, memadati sekitar wilayah Kedinding. Nah, ini otomatis kalau kita hanya mengandalkan dapur induk saja yang ada di belakang, itu kan tidak bisa untuk meratakan konsumsi Ustaz. Kira-kira apakah ada dapur-dapur yang disiapkan untuk membantu mendistribusikan konsumsi tersebut Ustaz? Untuk masalah dapur itu karena jumlah jamaah itu yang terlalu banyak, dan jadi kita bagi untuk dapur itu beberapa tempat ya. Ada yang dapur induk, nanti ada juga 4 dapur yang mengelilingi lapangan, dan juga ada yang di luar kampung untuk mengcover yang jamaah yang sudah di luar, karena nggak semuanya bisa masuk ke lapangan. Selain dari dapur-dapur yang sudah kami sediakan, Pak, kita juga meminta bantuan swadaya masyarakat untuk memenuhi nasi bungkus. Dan alhamdulillah antusias masyarakat juga sangat semangat, dan sekarang sudah mungkin puluhan ribu kertas bungkus yang sudah kami edarkan di masyarakat. Yes, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Nah, tadi Jenderal menyampaikan ada sekitar di beberapa titik, baik di sekitar lingkungan pondok ataupun di dalam pondok, itu perkiraan ada berapa jumlah dapur yang disiapkan? Kalau keseluruhan itu kurang lebih ada sekitar 13 titik, 13 dapur. 13 dapur yang akan disiapkan, baik ada yang ada di sekitar pondok ataupun yang ada di dalam tadi. Dalam dan juga termasuk
ya VIP dan VVIP. Dan untuk menjamu tamu VIP tadi. Nah, untuk dapur-dapur ini apakah murni dari semua dari pondok, maksudnya dari dapur induk, atau ada kontribusi juga dari pengurus daerah tadi, Ustaz? Tadi kan untuk undangan kita ada bantuan dari pengurus daerah. Apakah dapur juga sama? Karena ini mengingat jamaah yang hadir kan juga dari wilayah-wilayah masing-masing. Nah, apakah ada koordinasi dengan pengurus daerahnya atau bagaimana, Ustaz? Untuk dapur ini juga ada yang memang dari daerah-daerah lain. Sepertinya ada yang dari dapur Jateng gitu kan ya. Alhamdulillah dari Jawa Tengah sendiri sudah mendirikan dapur, dan juga ada yang dari Madura. Dari Madura. Ada yang dari Gresik. Dan kemarin mulai tahun kemarin itu ada tambahan lagi dapur Blitar. Ada dapur Blitar. Blitar. Ini sudah membantu mengcover kebutuhan. Iya, alhamdulillah. Tadi. Dan sekarang ketambahan lagi dapur Surabaya dan dapur Bawean. Ada tambah lagi, jadi semakin banyak Ustaz. Ya, Bawean. Dan untuk yang di Prasmanan, yang di VIP, untuk yang dalam itu sekarang sudah di cover, ada ketambahan yang dari Kudus satu. Jadi ikut membantu banyak untuk membantu para jamaah untuk memberikan jamuan-jamuan tadi. Kalau saya kira kalau dari panitia sendiri saya kira kewalahan Ustaz ya, dari sekian ribu jamaah kalau hanya mengandalkan satu dapur induk saja. Tapi tadi alhamdulillah sudah disampaikan ada dari dapur Jawa Tengah, dapur Madura, Gresik, Blitar, Malang dan seterusnya. Itu semoga nanti kita juga bisa memberikan jamuan kepada jamaah secara maksimal. Nah, selanjutnya Ustaz mungkin kita bisa membantu para jamaah yang mungkin bisa titik-titiknya Ustaz, disampaikan perkiraan ada di mana saja lokasi titik dapur-dapur itu. Ya, untuk lokasi dapur ini kemarin kan kita juga sudah sepakat nanti untuk para jamaah itu kemarin juga sempat dimulai tahun kemarin itu sudah direncanakan sistem zonasi, ya, sistem zonasi untuk nasi bungkus, pendistribusiannya. Untuk yang sistem zonasi itu kan nanti biasanya kebanyakan yang dari jauh, yang nginapnya di sini itu nanti bisa minta ke dapur terdekat, karena nanti di utara ada dapur, di timur juga ada, di selatan juga ada. Nanti tinggal melihat mana dapur yang terdekat dengan maktab. Selain maktab juga misalkan ada yang daerah sekitar sini lah yang mungkin bermalam di sini atau mungkin nggak dapat maktab ya, karena yang maktab itu biasanya yang dari jauh, luar kota juga, gitu. Tapi untuk yang sekitar sini juga banyak yang nginep walaupun nggak dapat maktab. Tetap nanti kalau misalkan menginginkan daharan ya, makanan nasi bungkus atau apa, nanti juga bisa minta ke dapur-dapur terdekat. Untuk dapur ini juga untuk yang dapur cabang ya, kalau dapur induk kan sekarang kan sudah buka terus ya. Kalau untuk cabang itu nanti ada yang mulai hari Kamis itu sudah buka, dan juga untuk yang di sekitar pondok itu nanti mungkin mulai hari Sabtu itu baru bisa buka. Gitu nih. Baik, terima kasih Ustaz atas informasinya. Mungkin ya Ustaz, ini apabila ada jamaah yang ingin ikut berpartisipasi, ikut berkhidmah terkait dengan mungkin kalau fida itu kan bisa ke kantor kesekretariatan yang ada di depan pondok. Mungkin untuk jamaah yang mungkin ikut berkhidmah dalam bidang makanan itu caranya seperti apa Ustaz? Apakah langsung kepada penanggung jawab atau alurnya seperti apa? Barangkali untuk para jamaah yang ingin berkhidmah ya, entah itu makanan atau mungkin logistik, itu nanti bisa langsung ke dapur induk. Bisa langsung ke dapur induk yang ada di belakang itu. Ya. Di situ kita sudah menyediakan teman-teman untuk bagian penerimaan logistik. Baik, terima kasih Ustadz. Dan mungkin demikian informasi-informasi kita sampaikan. Terima kasih Ustadz Yasin, Ustadz Nasir, Ustadz Mansur, Ustadz Soalim yang mungkin saat ini sedang sibuk dengan tugas masing-masing, masih menyempatkan untuk hadir bersama kami di bincang-bincang
podcast persiapan Majelis Dzikir dan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya tahun 2026 ini. Kita harapan bersama-sama semoga semuanya berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan harapan yang kita rencanakan bersama. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa selalu pantau terus channel YouTube Al-Wafa TV yang akan kita sampaikan terus selanjutnya untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru terkait persiapan menyambut menyongsong kehadiran atau pelaksanaan Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar 2026 di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Baik, demikian saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.